Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin Sallallahu alaihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa la nabiyya ba'da, amma ba'du. Ibadallah wa ittaqullah. Bersyukur kita kehadirat Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia rahmah dan hidayahnya, serta dengan izin dan ridhonya kita dapat belajar bertauhid, belajar ilmu sesuai dengan himbauan Rasulullah. Kalau mengaku muslim haruslah belajar, tidak ada muslim tanpa belajar. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Salawat dan salam tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabi akhirul zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan bersama-sama dengan membacakan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ala sayyidina Muhammad. Jamaah grup 7 bergabung grup 10 ya? Insyaallah. Ya. Imam Zaini, mohon maaf audionya ditutup. Yang Imam Zaini dirahmati Allah rahimakumullah. Alhamdulillah, dalam perjalanan kita mengenal kajian yang sangat tinggi dan tertinggi di dalam Islam, yaitu mengenal aku hakiki daripada diri dan Tuhan. Untuk mendapatkan pengenalan tersebut dibutuhkan beberapa hal yang perlu dipelajari. Aku adalah sebuah aku yang bernama yaitu aku. Kalaulah aku yang bernama aku, tiadalah yang mampu mendapatkan aku melainkan diriku sendiri. Berbicara soal diriku adalah hal-hal yang sangat sensitif dalam hidup. Aku bukanlah sesuatu yang terhasia dan terpendam, dan aku bukan sesuatu yang terkunci. Tapi aku adalah sesuatu yang tersembunyi dari kesombongan sebuah hati, kebesaran dan keakuan sebuah diri, serta kebesaran dan keakuan sebuah umat. Tetapi di dalam hal ini perlu kita ketahui bahwasan untuk mengenal aku adalah mendapatkan sejatinya diri yang bernama aku. Aku adalah aku yang bernama aku. Bernama aku adalah sejatinya yang punya nama adalah aku. Di dalam pengenalan hal ini, di mana kata-kata aku pada diriku disebut dengan sebuah jiwa yang mengenalku. Jiwa yang mengenalku adalah jiwa yang telah melepaskan kedudukan, kekuatan dan kekuasaan dirinya. Dia telah melepaskan keakuan dan ketuhanan dirinya, dan dia kembali kepada diri yang murni, yaitu sejatinya aku. Berkalam kita tentang sejatinya aku itu adalah dengan masa kosong pada zahirnya, dengan masa hening pada katanya. Kalau dalam wujud kata sudah masuk ke dalam zahir, berarti hening masuk ke dalam kosong. Kalau hening sudah masuk ke dalam kosong, yang tinggal hanyalah jiwa. Jiwa inilah yang akan berbicara dengan nalurinya yang paling dalam. Jiwa yang mendalam itu adalah berkata dengan hasrat ingin mencintai kepada asli atau wujud pertamanya adalah aku. Untuk mencapai pencintaan bukan karena dia merasa ingin mencinta, tetapi adalah sebuah kodrat yang berasal dari cinta. Inilah yang dikatakan jiwa. Jiwa adalah perpaduan dari hatiku sendiri, yang mana dikala itu aku memang ingin bertanya, kenapa aku cinta kepada diriku?
Setelah aku ingin melihat cintaku sendiri, maka aku keluarkan cinta itu dari diriku. Dan aku lihat ternyata aku tidak puas dengan rasa cinta, maka aku zahirkan cinta itu, aku nyatakan, maka cinta itulah yang ingin rasanya yang mengalami diriku. Ternyata setelah keluarkan cintaku dari diriku, maka dia lebih kuat cintanya daripada aku mencintainya. Itulah asal usul daripada jiwa. Jiwa yang dimaksud di sini adalah jiwa yang taat kepada Tuhan. Tuhan yang dimaksud adalah napas, dan napas yang dimaksud adalah aku. Aku memiliki sebuah batasan. Aku memiliki sebuah batasan, yaitu batin yang abadi. Batin yang abadi itu adalah napas. Napas adalah sewujud batin yang tidak bergerak dan diam. Ternyata di dalam suatu perjalanan, napas itu bergerak. Berarti yang bergerak itu bukanlah napas, tapi aku yang menggerakkan napas tersebut. Gerakku adalah gerak Tuhan. Yang dikatakan napas adalah kodrat ketuhanan. Untuk mencapai aku dibutuhkan adalah penyembahan ketuhanan. Jiwaku bertuhan kepada napasku, dan napasku itu di dalamnya ada aku. Ternyata itulah aku sebagai Tuhan dari jiwaku. Untuk mengalami hal seperti ini dibutuhkan kapan aku ini bisa dikenal. Di saat jiwa itu telah mengalami kekosongan di dalam keheningan tadi, dengan naluri hati yang sangat menyukai dan mencintaiku, maka dia mengirim rasa kepadaku. Dikirimnya rasa kembali halus di dalam yang halus, sampailah rasa itu sampai kepadaku, maka rasa itu akan berbicara. Apa yang bicarakan rasa itu sesuai dengan naluri yang ingin dirasakan oleh jiwaku, dan rasa itu berbicara kepadaku. Kalau naluri kejiwaan tadi adalah mengatakan aku ingin dengan kamu, aku ingin dengan cinta dengan kamu, maka rasa itu pun juga akan mengatakan aku cinta kamu dan aku ingin bersamamu. Ini akan sampai kepadaku apabila cinta itu diantarkan oleh sebuah jiwaku sendiri. Untuk menjadi jiwaku sendiri yang bernama Hu adalah sesuatu yang telah mendapatkan penguasaan, telah lepas segala kekuasaan pada dirinya dalam kodrat kosong, dan tiadalah dia berkata lagi, tapi memiliki kata yang sangat tiada duanya, kata yang tidak bisa sampai dengan kata yang tidak bisa dikatakan, rindu yang tidak bisa disampaikan adalah tekanan rindu yang sangat kuat. Tekanan rindu yang sangat kuat kepadaku membuat getaran kepadaku. Tekanan rindu yang sangat kuat tersebut akan sampai kepadaku, maka akan kubalas dengan sebuah getaran. Aku balas dengan sebuah kekuatan yang merasuk ke jiwanya, yaitu denyutan kepada jiwanya, yang denyutan itu bernama aku. Dia merasakan tiupan dan kedatanganku kepada jiwanya, maka jiwanya telah dirasuki oleh aku dengan datangnya Jiwa itu bukan berkata, tetapi getaran itu bukan bergetar. Suara itu bukan berkata, tetapi suatu getaran yang merasuk kepada jiwa yang disebut dengan aku. Getaran kepada jiwa yang langsung memberikan guncangan kepada seluruh jiwa-jiwa yang ada. Ini dinamakan dengan bahasa aku. Aku adalah suatu kodrat yang berdiam di dalam suatu batin abadi yang disebut napas. Kenapa napas? Untuk ke atas aku memberikan sesuatu yang dikehendaki jiwaku. Apabila napas itu ke bawah, aku memberikan sesuatu yang ingin diberikan oleh jiwaku. Aku adalah menerima dan memberi. Itulah turun naiknya sebuah napas. Napas bukanlah suatu kekuatan yang untuk menghidupkan. Napas juga bukan suatu kekuatan yang membuat orang hidup. Tapi napas adalah menentukan yang hidup dan menentukan yang tidak hidup. Napas adalah tajalli sebuah batin murni yang disebut dengan batin abadi. Apabila batin abadi telah menjadi kiblat bagi jiwaku, apabila batin abadi memang sudah menjadi Tuhan bagiku, katakanlah, aku Tuhan. Sesungguhnya napasnya telah menjadi suatu makom Tuhan yang menentukan asal usul dari semua yang terjadi. Dan aku adalah
Tuhan yang dicintai oleh jiwaku. Kalau jiwaku sudah mengatakan napasnya Tuhan, maka dia telah mengatakan aku ada dalam napas dan Tuhan itu adalah aku. Inilah yang dikatakan aku adalah suatu kekuatan yang merasuk ke dalam jiwa, dan aku adalah sebuah nama yang dialami, bukan yang diakui, bukan yang dikatakan, bukan sebuah bayangan, bukan sebuah perumpamaan. Tidak ada sebuah kata, sebuah umpama, kira-kira dan umpama. Tidak ada bayangan tak laku sebuah marifat kepadaku. Sesuatu akan mengalami terhadap apa yang dikatakan aku. Dan aku adalah suatu getaran yang membuat denyutan kepada jiwaku, sehingga jiwaku itu merasakan denyutan kata aku, bukan dia mendengar katanya aku. Disinilah jiwa-jiwa yang diam. Laksana seaku mendirikan jiwa yang diam, tetapi aku juga mengatakan ada kejiwaan dalam jiwa yang diam. Apa kejiwaan yang ada dalam jiwa yang diam? Yaitu zahir, terlihat dan nyata berkata. Ini adalah kejiwaan yang dilakukan oleh ketuhanan dan keumatan. Sesungguhnya jiwaku, aku itu adalah diam. Maksud daripada diam adalah awal. Maksud dari awal apa? Aku berkata setelah jiwaku berkata. Ya, jadi gunanya jiwa yang diam adalah awal. Kalau ingin berkata, lebih dulu berkata jiwa, baru ada kata-kata yang dilakukan oleh kejiwaan. Ini yang dinamakan susunan tauhid menuju diriku. Kalau ini sudah kita bisa mendapatkan, bagaimana kita mendatangkan hasrat batin dari diri hati nurani kita dalam kekosongan jiwa, pada kosong dan keheningan jiwa, maka rasa itu cinta sayang kita, karena kita adalah wujud asal muasal cinta itu jadi. Kita bukan mengeluarkan cinta dari cinta, tetapi adalah kita kodrat cinta yang asli, cinta yang berbentuk dan cinta yang bernama dinamakan mahabbah. Baik, kita coba bermuzakarah. Salam zakaratun fil jami'ati rahimakumullah. La ilaha illallah. Silakan tabligh menyampaikan amanah. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada guru mursyid kita, saya yang saya hormati, kepada imam-imam khalifah, kepada imam-imam dan ustaz-ustazah semuanya. Apa kabar hari ini? Alhamdulillahirrabbilalamin. Terlebih dahulu marilah kita merapatkan setinggi-tinggi penghargaan kepada yang maha mulia, Tuan Guru Mursyid kita yang sudi meluangkan masa untuk bersama kita pada malam ini dalam majlis muzakarah yang amat kita nantikan sepanjang waktu. Sesungguhnya kehadiran mursyid kita dalam kalangan kita adalah satu nikmat yang sangat besar, bukan sekadar untuk menyampaikan ilmu, tetapi membimbing kita dalam menikmati dan menuju keridhaan Allah. Jadi tema kita hari ini tentang kasih dan sayang. Lahirnya daripada aku yang dirinya diri sejati. Jadi tanpa berlengah lagi, saya akan buka kali ini kepada semua jemaah yang ada dalam grup ini untuk mengajukan pertanyaan agar lebih berwawasan dan dengan pencet itu tanda tangan ke atas. Jadi saya buka kepada semua jemaah, dipersilakan siapa yang ingin bertanya. Walau bagaimanapun rasanya saya akan teruskan dulu dengan Khalifah grup 7 Hafizuddin, dipersilakan. Imam khotibnya belum ini. Imam Khatib, silakan. Imam khotib. Ya, silakan Imam khotib. baik, Dipersilakan. terima kasih kepada juru tabligh Ustazah Aminah
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat selalu, Buya. Amin, insyaallah. Subhanallah, kaji yang sangat luar biasa meningkat kepada pengenalan yang keempat, bagaimana yang telah disampaikan oleh Buya tadi, yaitu tentang Gema. Alhamdulillah, insya Allah sedikit akan mengulas apa yang telah disampaikan oleh Buya. Semoga saja dapat menambah, mengingatkan kepada jemaah semuanya apa yang disampaikan Buya tadi. Apa yang disampaikan Buya tadi mengenai aku sebuah nama. Aku bukanlah nama, tetapi nama itu adalah aku juga. Aku tak akan pernah bisa dikenal oleh siapapun. Aku tidak akan pernah dikenal dengan sebuah kesombongan, sebuah keangkuhan, sebuah keumatan dan ketuhanan. Tetapi aku bisa dikenal oleh aku sendiri. Jika aku ingin mengenal aku, maka aku akan kenalkan siapa aku. Dan aku tidak akan dapat menampakkan diri. Aku akan tersembunyi dari sebuah kesombongan. Aku akan tersembunyi dari sebuah keangkuhan, keakuannya, dari keumatan dan ketuhanan. Aku adalah sebuah jiwa. Aku tak akan bisa, tidak akan pernah ada kata yang mendahului kata, karena kata itu adalah jiwa aku sendiri. Barang siapa yang mampu masuk ke dalam alam keheningan, barang siapa yang katanya mampu masuk dalam keheningan dan johirnya masuk ke alam kosongan, maka di situ jiwaku akan menyampaikan apa yang hendak aku sampaikan kepada yang ku kehendaki. Kerinduan serta cinta dan kasih sayang tidak akanlah pernah dapat diraih dan dirasakan apabila jiwa yang aku kehendaki tidak mengkehendakinya. Karena sesungguhnya tidak adalah cinta dan kasih sayang itu, karena cinta dan kasih sayang sesungguhnya aku sendiri. Akulah cinta itu, akulah kasih sayang itu. Maka dengan jiwa mengirim rasa, dan rasa itu adalah sesungguhnya aku yang punya rasa. Karena rasa tidak dapat dimunculkan oleh rasa yang lain kecuali rasaku. Itulah aku pada sebuah jiwa, yang mana jiwa juga bisa dirasakan, bisa kita pandang pada jiwa johir. Aku bisa dirasakan. Aku bisa menyampaikan rasa cinta dan kasih sayang itu melalui napas. Tapi napas adalah bukan jiwa, tapi napas adalah tempat aku berjiwa, tempat aku di mana menyampaikan sebuah rasa. Di mana napas itu naik, di situ aku memberi. Di mana napas itu turun, di situ aku memberi. Maka napas adalah sebuah jiwa, sebuah napas abadi, di mana napas mengingatkan aku bahwa disitulah aku hayat, disitulah aku berada pada jiwa. Maka dari itu aku adalah sesuatu yang bisa dikenal, bisa dirasakan, bisa dirindukan apabila
jiwa yang dimiliki adalah dari jiwa sejatinya, jiwa aku sendiri. Siapapun takkan mampu mencari diri sejatinya diri dalam dirinya yang sejati tanpa jiwa yang mana jiwa itu sesungguhnya aku sendiri. Itulah aku. Ya. Siapa yang mencintai aku, yang mengenal aku, maka wujudkanlah jiwa, hilangkanlah ketuhanan dan keumatanmu, karena tiadalah keumatan dan ketuhanan melainkan aku. Mungkin itu yang bisa sementara ini yang bisa saya ulas apa yang disampaikan oleh Buya, kurang lebihnya mohon maaf. Untuk itu saya kembalikan kepada juru tablik untuk memimpin jemaahnya pada siapa yang ingin lebih paham untuk bertanya kepada musisi kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh luar biasa kecintaan, pemahaman. Baiklah, kita tanya kepada yang lain pula. Siapa ingin bertanya, sila mengangkat tangan. Nampaknya ada Pak Imam Uus. Yuyu. Betul gitu? Namanya Yuyu. Iyalah. Saya persilakannya. Silakan. Insyaallah baik, terima kasih Juru Tablik Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ya, terima kasih atas bimbingannya dan izin saya untuk mengulangi ya mengenai cinta yang berbentuk dan cinta yang bernama ya. Itu melahirkan sebuah kerinduan dia seperti itu, hingga melahirkan dohir yang dapat untuk diingat ya, atau itu yang dapat dikir itu melihat dohir yang nyata ya. Itu mungkin itu seperti mohon penjelasannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Dikala aku ingin mendapatkan kebenaran dari apa yang kurasakan, maka semuanya aku lihatkan dalam bentuk kezohiran. Tertahan dan tidak tertahannya suatu kecintaan kepadaku membuat aku ingin melihat siapa yang mencintai. Karena cinta pada diriku adalah aku yang mengeluarkan cintaku sendiri. Aku ingin melihat bagaimana dia mencintai diriku. Ternyata setelah kujadikan cinta itu keluar dari aku, ternyata terbalik, akulah lebih mencintai daripada dia mencintaiku. Inilah asal muasal daripada jiwa itu terjadi. Dengan kecintaanku kepada yang mencintaiku tadi, terjadilah sesuatu hubungan yang dinamanya hubungan jiwa. Jiwa inilah yang tidak bisa dipisahkan. Jiwa inilah yang telah berwujud karena terlalu mengingat dan ingatan itulah yang menjadi kekuatan batin yang menjadi zahir. Kenapa? Karena menetesnya air batin dari kecintaan tadi membuahkan awal muasal jadi terjadinya zahir, zat yang meliputi jiwaku sendiri. Setelah jiwa itu diliputi oleh zatku sendiri, maka terlihatlah ternyata wujud aku juga yang mencintai aku. Dan makanya aku berikan nama aku adalah bernama aku. Dalam hal itu terjadilah sesuatu hubungan yang mana aku perintahkan kepada suatu batin abadiku untuk mengikuti, supaya selalu ingatlah kepadaku jiwaku yang tadi merindukan, dan selalu dia menyebut namaku. Inilah yang dikatakan batin abadi yang ada di dalam suatu diri yang berjiwa. Jiwa itu mendapatkan suatu batin abadi disebut dengan napas. Napas itu tidak akan pernah berdiri dan tidak akan pernah bergerak. Tapi karena aku mengikuti napas tersebut, akulah yang bergerak keluar. Mana tahu nanti jiwaku butuh sesuatu dan aku mendengarkan. Dan aku ke dalam, mana tahu nanti jiwaku ingin aku mendengarkan sesuatu.
aku antarkan keluar, aku jemput ke dalam. Itulah kerjaan dari batin abadiku. Tetapi yang bergerak itu adalah aku yang keluar mengantar dan aku yang menerima untuk masuk. Inilah hubunganku dalam napas. Aku napas naik ke atas bukan arti ke atas, tapi aku memberitahu ke seluruh alam kalau ini adalah jiwaku sendiri. Dan aku turun, bukan aku turun ke bawah, tapi aku turun menyampaikan kepada sesuatu yang ada di bawah, bahwasanya yang ada itu adalah aku semata, adalah jiwaku semata. Kalau kita mengatakan bagaimana susunan jiwa itu, maka jiwa itu adalah sesuatu yang memahami diri yang kosong dan hening. Jiwa itulah yang ada di kekosongan, dan jiwa itulah yang ada dalam keheningan. Di dalam keheningan timbullah naluri hati yang paling halus, dan itu adalah naluri yang dikirim kepada aku yang ada di dalam napas itu, dan napas itu membawa naluri itu, sehingga naluri itu mendatangkan sebuah rasa, dan aku balas naluri itu dengan getaran. Getaran itu adalah gemaku. Gema itu bernama dan itu akan merasuk kepada jiwanya, dan jiwanya itu langsung mengatakan aku. Jadi aku bukan terbuat dari kata, tapi getaran yang aku datangkan kepada jiwa, sehingga jiwa itu mengalami aku. Ini yang dikatakan dengan sebuah sebutan, gemaku adalah hu atau aku. Aku adalah gema dari diriku sendiri. Paham? Insyaallah, subhanallah, barakallahu ya. Alhamdulillah, ini baru kering air mata ini ya. Alhamdulillah, barakallahu subhanallah ya. Terima kasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan nangis ya. Tapi memang berkasih sayang ini menyebabkan kita menangis. Jadi dalam bahagian ini memang jiwa itu perlu ada sayang. Kalau kita tidak mencapai tahap sayang itu, maksudnya jiwa kita itu belum lagi perlu dijadikan lagi untuk diri sendiri. Jadi kita lanjutkan pertanyaan kepada Pak Imam, Ustazah, kalau ingin bertanya boleh. Seterusnya kita akan minta Pak Imam Hafizuddin untuk meneruskan muzakarah ini. Dipersilakan. Terima kasih juru tablik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga Buya sentiasa sehat selalu ya. Insya Allah. Amin. Izin bertanya Buya. Ya. Jika nafas ini tidak lagi turun dan naik, kemanakah aku? Itu saja Bu. Tidak akan pernah terputik, tidak akan turun, tidak akan naik. Karena apa? Karena aku mencintai jiwaku sendiri. Apabila jiwa itu membutuhkan, aku akan naik mengantarkan. Dan apabila jiwa itu mengantarkan sesuatu doa, aku akan turun kepada diriku sendiri. Jiwa itu adalah jiwaku sendiri. Tidak ada istilah, tidak ada permintaan. Semua itu adalah berawal dari kehendak. Kalau tidak ada berkehendak, berarti tidak ada lagi jiwaku. Kalau jiwaku tidak ada lagi yang ada, melainkan aku semata yang ada. Kalau aku semata yang ada, nikmat habis, nikmat pun habis, rahmat pun binasa. Dan itu tidak mungkin ada pembahasan ke situ. Karena apalah artinya aku sebagai mayat yang hanya hadir di dalam kubur dan diberikan sebuah pertanda. Kekuasaanku sudah meliputi sekalian alam. Tapi dengan adanya sebuah bukti ketuhanan adalah batin abadi, yang mana menerima dan memberi adalah sifat ketuhanan. Dan aku bukan Tuhan, aku adalah yang ada di dalam batin abadi yang disebut aku. Maka dikatakan aku Tuhan bagi jiwaku sendiri. Kalau kita sudah mengatakan tidak ada lagi yang turun naik, berarti tidak ada lagi jiwa, tidak ada lagi aku, dan tidak ada lagi perlu dikaji.
Insya Allah ya subhanallah. Terima kasih banyak Buya penjelasannya. Alhamdulillah. Ini bukan perkara mengenai aku. Siapa yang ingin berkenal dengan aku tidak akan mungkin bisa jadi Tuhan, dan tidak mungkin juga bisa jadi umat, karena Tuhan itu adalah kodrat batin abadiku sendiri, dan akulah Tuhan yang menggerak di dalam batin itu sendiri. Maka barang siapa yang bertuhan kepada nyawa atau nafas, maka Tuhannya adalah aku. Paham? Insya Allah ya. Terima kasih banyak Buya penjelasan. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seterusnya kita teruskan dengan pertanyaan daripada Pak Imam Juru. Dipersilakan. Imam Andes itu. Oh iya. Maaf belum sempat ganti akun. Maaf juga Assalamualaikum. menyebut yang salah. Nanti si Anula ya. Saya pun tengok saja nama di situ. Oke. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. semoga senantiasa Buya dalam keluarga sehat selalu. Insyaallah. Amin. Izin bertanya Buya. Di dalam aku adalah aku. Jadi di sini sesuatu yang tidak terbaca oleh naluri apapun, kemampuan apapun, bahkan dan lain-lain. Tetapi aku bisa disentuh dengan rasa cinta dan rasa kasih sayang yang berwujud zahir dan batin. Nah di sini zahirku yaitu kasih sayang aku yang menghidupkan. Sementara batinku adalah kasih sayang aku yang menyatakan. Nah di sini saya ingin tanya apa kaitannya dengan si Baharu itu ya? Mohon penjelasan. Ya, padahal itu sudah jelas, si baharu itu ada sifat perasa. Ya, kita kita lebih baik ditampar daripada dimaki, betul tidak? Nah, itu yang dimaksud. Si baharu adalah sifat wujud nazir yang nyata terlihat, dia adalah alat perasa. Alat perasa ini adalah alat yang terbuat dari sebuah kasih sayang. Aku tetapkan napasku untuk berkata aku dan aku sampai engkau zahir terlihat. Inilah kekuatan daripada sebuah zikir. Disebut dengan zahirku adalah zikirku, zikirku adalah zahirku. Maka zahir berkata aku untuk memberitahu ke seluruh alam, dan alam menerima nyanyian aku dengan sebutan hu. Itulah sebutan perpaduan alam dengan diri kita, sehingga disatukan dalam kalimatku. Angin diterpa menerpa pohon, pohon menerpa pohon lain. Mereka mengatakan aku. Maka dikatakan aku adalah aku. Aku adalah sebuah jiwa. Aku yang mengatakan jiwa adalah aku yang telah bernama aku. Ya, tetapi jiwa itu memiliki kejiwaan. Apa kejiwaannya? Kosong dan hening. Kejiwaan yang timbul adalah zahir dan kata yang terlihat. Tetapi sayang, jiwa itu dikuasai oleh kejiwaan. Harusnya jiwa yang menguasai kejiwaan. Maka diwajibkan seseorang itu tenggelam di dalam suatu kekosongan, tenggelam dalam satu keheningan untuk mencapai di aku semata. Aku adalah sesuatu yang tidak bisa dibayangkan. Aku tidak sesuatu yang tidak bisa dihayalkan, dan aku tidak sesuatu yang bisa dima'rifatkan, dan aku tidak bisa disentuh oleh apapun kecuali telah datang jiwa dengan mengirim rasa rindu yang tak tertahan kepadaku. Maka aku akan membalas rindu itu dengan suatu rasa. Rasa itu adalah sebuah gema yang merasuk ke dalam jiwanya. Dia itu kata aku. Dan itu tidak bisa dia katakan dengan suara. Siapa yang datang? Aku. Siapa yang menerima adalah aku. Itulah rindu.
Subhanallah, ya. Alhamdulillah atas penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Sungguh dahsyat ya, luar biasa kali ini. Seterusnya diminta kepada para salik untuk bertanya lagi agar kita lebih paham lagi, dapat dijabarkan dengan lebih luas. Nampaknya Pak Imam Ja'far ingin bertanya. Dipersilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan usah pakai handset, buka saja. Ya, terima kasih. Insya Allah semoga Buya dan keluarga selalu sehat-sehat. Amin, insya Allah. Ya. Tadi Buya juga berkalam bahwa aku adalah batin tunggal, yaitu nafas, yaitu batin abadi. Yang saya pertanyakan di sini Buya adalah, adakah napas turun dan napas naik itu adalah yang kematian, dan ada juga napas yang abadi yang tidak mengalami kematian. Sebuah kajian aku kepada yang hidup dan kepada yang mati. Aku tidak mengenal hidup dan tidak mengenal mati. Itu adalah sifat keakuanku dalam ketuhanan. Aku adalah sesuatu yang tidak kekal, tetapi aku mutlak semuanya. Jadi dalam pembahasan terhadap yang hidup dan mati bukanlah potensi dalam kaji aku, karena aku tidak dihidupkan dan tidak juga dimatikan oleh sesuatu. Untuk itu kita wajib mengenal dulu dengan hayat yang paling dalam. Aku adalah bukan sebuah batin abadi, tetapi aku di dalam batin abadi yang disebut dengan napas. Napas itu tidak akan pernah, karena dia sebuah batin, dia tidak pernah bergerak. Kenapa dia ke atas? Kenapa dia turun? Karena dia memberikan permintaan jiwa. Kenapa dia turun? Karena dia memohon kepada dirinya untuk mengabulkan permintaan jiwa. Tetapi jiwa itu adalah jiwa yang tertekan oleh kejiwaannya sendiri. Akhirnya napas itu menjadi dendangan, ayunan batin yang diayun-ayun, yang berarti tidak dihargai, karena adalah sebuah batin yang menari, dinamakan tarian ilahi. Inilah orang yang dalam hidupnya selalu ditimpa oleh musibah, karena dia telah membuat yang berharga itu sebuah tarian dalam hidupnya, dinamakan dengan tarian ilahi. Karena napas itu adalah Tuhan, di dalam Tuhan ada aku, disitulah aku Tuhan bagi jiwaku sendiri. Maka jadilah engkau jiwaku yang diam, yang melayani, yang bergerak dan berkata di dalam kehidupanmu. Bukan kamu yang berkata dan bergerak, tetapi melayani apa permintaan, apa keinginan dari segala yang kehidupan. Akulah menyediakan suatu batin abadi untuk menerima keinginan, untuk memberikan permintaan. Itulah gunanya turun dan naik, bukan karena sesuatu hal, tapi adalah kerajaan ketuhanan. Itu adalah napas yang mana dia berfungsi untuk menerima dan memberi. Di dalam napas itu adalah aku bersemayam dalam kerahasiaanku. Paham? Insya Allah paham ya. Terima kasih penjelasannya Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi masih ada pertanyaan? Seterusnya kita teruskan lagi pertanyaannya kepada ustazah-ustazah yang belum pernah bertanya. Sila saya apa kata kita tujukan kepada Ustazah Eka. Dipersilakan. Insyaallah, terima kasih untuk kesempatannya kepada juru topik Ustazah Aminah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Semoga sehat selalu karena banyaknya kegiatan. Insya Allah, alhamdulillah untuk jemaah apapun aku lakukan. Tapi ingat, jemaah jangan mengucapkan terima kasih, jangan hanya mengucapkan sehat, tapi kalamkan doa itu. Saya mengetahui apa yang kamu doakan dan apa yang kamu ucapkan tanpa doa. Insya Allah. Silakan. Sehat selalu Ayah Mursyid. Insya Allah. Mohon izin yang menyampaikan Ya, silakan. untuk berkata. Tadi dikalamkan bahwa tadi ada nafas yang memberi dan menerima, dan juga dikalamkan tentang nafas ilahi, dan juga Ayah Mursyid menyampaikan itu ada timbullah gerak yang menjadikan sebuah tarian ilahi. Mohon diperjelas tentang kalam-kalam itu Ayah Mursyid. Mohon. Tidak banyak manusia yang tahu apa yang berharga. Ibarat sebuah keledai. Keledai itu hanya tahu membawa yang kuning, dan dia menjatuhkan apa yang dia bawa di punggungnya. Tetapi kalau dia membawa sebuah emas, dia tidak akan tahu emas itu dibawa, tetap juga jatuh dan dibantingnya turun. Begitu juga orang yang tidak mengerti tentang Tuhan. Dia hanya bertakut dengan napas, tetapi dia tidak tahu dengan napas. Napas bukanlah sesuatu ruh yang menghidupkan, itu hanya berlaku untuk makom. Kalau napas itu jatuh kepada makom hewani, maka dia katakan itu ruh yang menghidupkan. Kalau napas jatuh kepada iman, dikatakan adalah sebuah batin dalam ilmu. Kalau jatuh kepada ilmu adalah sebuah kodrat rahasia. Tapi kalau jatuh kepadaku adalah keabadian. Ini adalah tingkat-tingkat napas yang harus kita pahami. Kalau jatuh kepadaku, dia bukan sesuatu tetapi adalah keabadianku, yang mana dia tidak boleh diberikan nama. Cuma dia disebut napas itu adalah dengan sesuatu yang menjalankan apa yang aku perintahkan dari dalam napasku, tetapi untuk jiwaku. Jiwaku berserta kodrat-kodrat kejiwaanku, termasuk zat batin, nur dan sir, dan itu adalah kodrat kejiwaan dari jiwaku sendiri. Paham? Insya Allah Ayah Mursyid, terima kasih. Itu sudah tingkatan-tingkatan harus pahami. Terima kasih. Insya Allah Ayah Mursyid. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya ada siapa lagi yang ingin meneruskan untuk melakukan muzakarah kepada guru kita. Janganlah serius semuanya. Baik jemaah, saya kembali 10 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.